Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, perkenalkan nama saya Huda Febri Pradana dan di sini saya akan mendemonstrasikan praktikum 7 terkait dengan static routing dua router menggunakan command line interface atau CLI di Cisco Packet Tracer. Nah, mungkin langsung saja kita bikin sebuah workspace baru dengan cara klik di bagian kiri ini ada file, lalu kita new, kita nggak usah save dulu. Nah, ini merupakan workspace baru dari Cisco Packet Tracer. Nah, mungkin langsung saja di sini saya akan membuat sebuah hmm, topologi terlebih dahulu dengan mulai dari dua router. Nah, untuk menambahkan dua router, kita bisa masuk ke bagian pojok kiri ini di bagian network device, lalu ke bagian routers, lalu cari saja. Di sini saya menggunakan dua router dari 1841T. Nah, seperti ini. 1841T sebanyak dua pasang atau dua buah. Mohon maaf, satu pasang atau dua buah. Seperti ini. Nah, mungkin langsung saja setelah itu di sini saya juga menggunakan dua switch. Kalau switch itu ada di bagian network device juga, namun di sebelah kanan dari routers. Nah, di sini saya menggunakan routers 2950T 24. Taruh sini, ini di sini. Selanjutnya, di sini saya juga menggunakan 4 buah end device berupa PC. Ada 4, jadi di sini ada 2 di sebelah kiri, lalu ada 2 juga di sebelah kanan. Nah, seperti ini untuk di tampilannya. Namun di sini belum ada terhubung dengan kabel. Jadi mungkin langsung saja kita hubungin dengan kabel. Kita masuk ke bagian sini, pilih menu connection. Dimulai dari bawah terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan copper straight through karena berbeda device ya. Contohnya ini di PC 0 menuju ke switch 0, kita menggunakan fast ethernet 0. Lalu di bagian switch 0 ini kita pilih yang 0 1. Yang dua sama, kita klik fast ethernet 0, sama-sama menggunakan copper straight through. Di sini pilih yang 02. Lanjut di PC 2 fast ethernet 0, lalu 01 fast ethernet 0, 02. Selanjutnya, ini di bagian switch ke router. Di sini masih sama menggunakan copper straight through. Di sini biar lebih mudah 024. Di sini menggunakan fast ethernet 00. Lalu di sini menggunakan fast ethernet 024 menuju ke fast ethernet 00 juga. Nah, yang berbeda di sini, yang sebelumnya kita menggunakan straight through untuk copper straight through untuk di kabelnya, karena di sini merupakan device yang sama yaitu router sama router. Jadi di sini kita menggunakan copper crossover kabelnya di fase Ethernet 01 dan di sini sama dengan fase Ethernet 01. Seperti itu. Nah, di sini agar mempermudah, saya kasih keterangan untuk IP address-nya. Ini 192.168, bentar, 111, lalu sini 112. Oh iya, kita belum atur subnet masnya. Ini prefixnya 24 untuk di bagian end device. Bentar, sekalian diatur untuk prefixnya 24 ya, 24. Lalu ini sama dengan prefix 24 juga, namun di sini 200.
prefix 24, ini 12. Nah, lalu ke bagian sini yang FA00. Di bagian kiri dulu kita ada di 192, 168, 101 dengan prefix 24 juga. Di sini juga sama, 192, 168, di sini 201 dengan prefix 24. Nah, di sini untuk di FA01, sebentar, biar ada jarak, kita geser ke sebelah kanan sedikit. Di sini untuk di FA01 di bagian router 0 itu 192, 168, maaf, 160, 11 dengan prefix 16. Nah, sama juga di bagian FA01 dari router 1, ini 192, 160, 12 dengan prefix 16 juga. Nah, seperti ini untuk topologinya dan beberapa keterangan-keterangan agar mempermudah dalam pengisian nantinya. Nah, mungkin langsung saja kita mulai ke bagian pengisian IP address untuk router 0. Caranya dengan cara klik router 0, bentar, klik router 0, lalu masuk ke sini bagian CLI. Kalau ada tulisan would you like to enter the initial configuration dialog, kita klik, kita pilih no. Nah, selanjutnya setelah masuk ke bagian router di sini, kita langsung ketik sebuah perintah. Pertama enable tentunya, lalu configure terminal. Setelah configure terminal, di sini kita akan masuk ke bagian FA00 atau di bagian kiri terlebih dahulu. Jadi kita interface FA00, kita enter. Nah, sudah masuk ke bagian FA00. Di sini kita akan menambahkan IP address, yaitu 192, 168, 101, dan jangan lupa prefixnya atau subnet masknya. Karena prefix 24, di sini jadi 255, 255, 255, 0. Seperti itu. Dan jangan lupa tetap dihidupkan dengan cara kita ketikkan no shutdown. Nah, enter, lalu kita exit atau keluar. Seperti itu. Nah, bisa dilihat yang tadinya di bagian kabelnya ini berwarna merah, sama seperti yang kanan, sekarang sudah berwarna hijau dan kuning. Kuning ini masih pending. Nah, hijau udah berhasil tersambung, seperti itu. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke bagian FA01. Di FA01 kita masukkan dengan cara interface FA01, lalu kita masukkan IP address. Sebenarnya kita bisa kasih IP add gitu, bisa 192, 160, 11, dan di sini untuk prefixnya adalah 16. Jadi subnet masknya adalah 255, 255, 00. Nah, seperti itu untuk di bagian subnet mask untuk di prefix 16. Jadi kita klik, lalu kita jangan lupa no shutdown dengan cara no shut atau no shutdown. Sama saja. Nah, kita exit. Nah, padahal tadi di sini kita sudah inisialisasi sebuah IP address, tapi kok masih merah? Karena untuk agar hijau, di sini harus hijau juga. Jadi kita harus ngatur yang di bagian router 1. Nah, kita masuk ke bagian router 1, tapi kita jangan langsung di situ deh. Di yang masih ke kanan dulu.
Kita masukkan yang sama, no. Lalu kita bisa enable. Kita bisa ketik enable atau en, itu juga bisa. Lalu configure terminal dengan cara conf t biar lebih cepat nantinya. Lalu kita masuk ke bagian interface FA0 terlebih dahulu saja. Jadi kita ke kanan dulu, interface FA0. Nah, seperti ini. Kita bisa ngetik int saja, FA0. Lalu kita masukin IP address-nya, IP at 192.168.255.255.255.0. Kita hidupkan jadi no sub. Nah, seperti itu. Otomatis yang tadinya hijau, yang tadinya merah sekarang jadi hijau. Kita exit terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke FA00 tadi. FA01, mohon maaf. In FA01. Nah, setelah masuk ke FA01, kita add 192.168.160.1, 2, nah 255.255.0.0. Jangan lupa no shutdown. Nah, yang tadinya masih merah sekarang sudah hijau karena keduanya sudah diberikan IP address. Seperti itu. Jangan lupa kita exit. Nah, mungkin setelah dari router, kita mungkin langsung setting untuk IP address setiap end device-nya. Ada 4 PC di sini, jadi kita setting satu persatu. Dimulai dari PC 0. Dengan cara klik PC 0, lalu ke bagian desktop, ke bagian IP configuration. Nah, di sini kita masukin di bagian IP V4 address, yaitu 192.168.111. Dengan subnet masnya kita enter, otomatis akan memperlihatkan di prefix 24. Nah, lalu ke bagian default gateway. Default gateway itu yang menghubungkan ke routernya. Jadi pakai yang 192.168.101. Kita copy saja nanti biar lebih mempermudah. Kita enter. Nah, sudah. Kita atur juga di bagian PC1, masih cara yang sama. Di bagian sini diklik, lalu ke bagian desktop, IP configuration, lalu kita masukkan IP address-nya 192.168.112. Kita enter, subnet masknya sudah benar, lalu ke default gateway-nya sama 101. Kita atur juga di bagian sini PC2, kita masuk desktop 200. Nah, untuk gateway-nya adalah 200 karena 192.168.201, karena yang menghubungkan ke router adalah ini. Kita klik, kita enter. Selesai. Kita atur juga di PC3. PC3 sama di IP configuration 12. Enter. Oke, 1. Oke. Nah, mungkin untuk percobaan awal di sini saya akan coba ngeping. Ternyata untuk di bagian yang masih satu switch itu masih bisa. Tapi kita coba ke sini, router sebelah atau ke bagian sebelah. Nah, ternyata masih fail. Karena apa? Karena kita belum melakukan yang namanya routing. Nah, di sini saya akan memakai static routing menggunakan CLI. Dimulai dari router 0 mungkin. Nah, seperti ini. Kita enter lagi. Mungkin kita langsung masuk ke bagian sini. Tapi misal apabila kembali ke awal, lakukan sama seperti yang tadi, dari no, enable,
Lalu mulai dari konfigur terminal, setelah itu baru masukin perintah yang ini. Nah, untuk uh, routing kita bisa menggunakan perintah sebentar. IP route lalu adalah IP network tujuan. Jadi dari sini akan menuju ke bagian sini. Jadi kita menggunakan 192.168.201. Nah, ini untuk tujuan kita. Selanjutnya kita masukin IP maaf, kita masukin subnet masnya 255.255.255.0. Nah, maaf, di sini ada sebuah kesalahan. Kita menggunakan ini di bagian sini, yang ditulis itu bukan 1 tapi 0 karena ini mengacu ke bagian network ID-nya. Seperti itu. Sebentar. Kita langsung lanjutkan. Nah, selanjutnya setelah di subnet masnya, kita masukin dari jaringan atau yang kita lalui. Bentar. Yang kita lalui. Jadi untuk dapat ke sini, kita harus melalui yang ini dulu. Jadi yang nggak terhubung langsung kan yang ini. Jadi yang 192, 168, 160, 12. Itu sudah kan? Kita sudah selesai, kita kembali. Mungkin ke router sebelahnya. Lakukan hal yang sama, tapi untuk tujuannya ke sini. Route 192.168.100 karena menggunakan network ID. Lalu 255.255.255.0. Di sini setelah itu untuk next hopnya adalah dari sini kita melalui yang ini. Jadi 192, 160, 11. Nah, seperti itu. Nah, mungkin ini untuk static routingnya sudah selesai. Kita coba mungkin ping di bagian sini. Dari sini ke sini. Dengan cara klik PC-nya, lalu ke bagian desktop, lalu command prompt. Di config dulu. Oke. 11. Oke, default gateway-nya sudah benar. Di sini kita coba ping ke PC yang 2, PC 2. 192, 168, 211. Kita tunggu apakah berhasil. Nah, ternyata berhasil. Seperti ini. Kita coba lakukan hal yang sama ke 12, apakah berhasil? Nah, ternyata berhasil. Kita coba dari sini ke kiri. Ke bagian command prompt. Apakah sudah benar? Sudah benar. Ternyata kita coba cek ke ping 192, 168, 111. Ini kita ping ke PC 0. Nah, ternyata sudah berhasil. Kita juga ping ke PC 1. Apakah sudah berhasil? Nah, ternyata berhasil. Jadi, untuk static routingnya sudah berhasil dan semuanya sudah terhubung. Baik dari sisi kiri, router 0, ataupun dari sisi kanan, ini sudah saling terhubung. Nah, mungkin itu saja untuk demonstrasi praktikum 7 terkait dengan static routing 2 router menggunakan CLI. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.